Jadi semua gitu. tuh Mbak Winnie yang bernegosiasi sama Sendiri orang ya, sendiri. sendiri. Dan aku orangnya nggak enakan. Kalau misalnya aku minta sekian, ditawar sekian, ya udahlah gitu, nggak enak. Baca skripnya Mbak sebelum keterima. Baca dulu. Baca dulu. Heeh. Ya nggak jauh sih. Ada yang nggak dibaca, ada yang nggak dibaca sama aku. Aku juga kaget. Nah itu tuh aku marah banget waktu itu pernah. Film apa itu Mbak? Sama Rika Herliana, ya katanya aku di situ peran utama, yang itunya Virgo Film, Ferry Anggrawan. Aku bilang ke produsernya, kan baiklah gitu ya, Pak Ferry. Ini setelah mainnya ya, baru aku tahu kalau ternyata aku di situ cuma dijadiin tempelan gitu buat nama aku ditaruh di depan gitu. Karena Rika Herliana belum main sama sekali. Itu film apa ya Mbak judulnya? Aku juga lupa ya namanya, film apa ya? Kalau Rika Herliana sama Ibra Asari, itunya Setiadi Rimba. Aku marah banget tuh sama Setiadi Rimba, ya. Sama ini, sama apa ya? Kalau Pak Ferry bilang, Win katanya saya nggak tahu apa-apa, katanya itu kan itunya apa namanya? Saya serahkan semuanya sama sutradara, katanya itu sutradara yang ini gitu, yang ngatur gitu. Gitu, bayarannya lumayan gitu, gede gitu. Aku kira ya aku peran utamanya, aku nggak baca skrip lagi tuh. Itu tuh salahnya tuh pernah. Berarti Jatuhnya ada itu ego dari zaman situ. dulu juga kalau kita memang harus peran utama itu pasti ya Mbak ya ada ya. Enggak juga sih, cuman Karena ketidaktahuan ini. Mbak, kalau ya. misalnya di atas kitanya peran utama, peran utamanya kita itu yang udah ada nama kayak Kiki Fatmala, kan kita ikut ke Dongkrak. Iya pernah. Yurike. Mbak Windy sama Mbak Kiki di Gairah Terlarang ya Mbak ya, sama Ibra juga sama almarhum Jam Sartian ya Mbak ya. Iya. Itu Gairah Terlarang. Sama Yurike juga pernah, itu ya Mas Kaseli gitu kan, itu kita ke Dongkrak ya. Tapi kalau misalnya yang di bawah masa orang baru pendatang baru jadi peran utama, kita jadi peran membantu, itu jatuh. Oh gitu, bukannya kita membantu karir dia gitu. Mungkin kalau seandainya kompromi dari awal gitu Mbak Iya, ya. Ya kalau misalnya dibicarakan dari awal sih enak Itu gitu. film apa ya? Kok aku nggak inget ya? Apa ya? Ada film apa ya? Aku juga cuma sebentar kok main di situ. Oh gitu. Sebentar banget. Bukan Gairah Tabu itu Mbak ya, bukan ya? Gairah Tabu itu soalnya kayak Gairah Tabu. Itu Gairah Tabu tapi sama Feby bukan itu ya yang Erik Skada. Oh bukan itu. Kalau sama Feby Lampiasan Nafsu. Ini yang Kumanjina. Bisikan Nafsu. Bisikan Nafsu bukan? Bukan itu mah sama itu. Ibra. Ini yang sama Ibra, peran utamanya Rika Herliana. Apa ya? Udah ini, udah kontak sama Eka. Puncak. Bergairah di puncak. Bergairah di kayaknya. puncak itu sama Feby. Sama adekku itu, sama Feby. Feby yang mana? Feby Lawrence. Adek kandung? Adek kandungku main juga di situ. Yuli Cindiana kan? Iya, Dian Sindiana. Dian Cindiana. Kalau Feby Lawrence saudara teman atau rekan? Enggak. Feby Lawrence. Feby Lawrence enggak ya Mbak ya? Sekalian mau nanya Feby Lawrence di mana Mbak? Aku mencari keberadaannya Mbak. Aku juga ini. Kemarin aku udah sempat ada tuh di Facebook kontak gitu kan, udah ketemu. Terus tiba-tiba diiniin. Tiba-tiba apa di unfriend. Memang nggak ada kabar loh Mbak. Aku nanya ke yang lain juga memang nggak ada sama sekali Feby Lawrence. Iya aku mau ngingetin film itu apa ya, Bergairah di Puncak. Kalau Bergairah di Puncak deh Mbak itu kayaknya. Kalau Bergairah di Puncak aku ingat banget itu sama Feby, sama Ibra. Mainnya di puncak. Jadi syuting sono terus. Soalnya judulnya mirip-mirip ya Mbak ya gitu. Sampai yang terakhir mau masak gulung tikar perfilman nasional, ada yang rahasia kamar pengantin, itu kan udah mau menjelang agak tutup layar yang film esek-esek ya Mbak ya. Iya. Yang paling Mbak ingat filmnya apa sih Mbak? Judulnya sebanyak itu. Aku Gejolak Nafsu, Gejolak Nafsu nggak main Mbak Windy. Akibat Bebas Seks. Iya, itu yang sama Yahya Khan ya? Iya, Yahya Khan. Dia baru pertama kali main. AIDS itu iya. Kena AIDS itu. Iya, itu kan 2 episode. Itu 2 episode? Emang ada part Iya, sambungannya? bukan yang itu, ada lagi satu lagi yang sambungannya. Sama si itu. Si Irul Rutan, tanya deh Irul Rutan apa ya? Daerah Perawan bukan? Gairah Perawan, bukan. Gairah Perawan sama Renaldi. Oh gitu. Tapi banyaknya loh. 30 ya, tapi itu 30 asal sambutin. rentan waktunya sebentar tapi sebulan 3 kali, 3 film. Bikin kebakaran tuh bioskop seluruh Indonesia. Sama Mas Irul Rutan itu kayaknya kalau Mas itu double itu di apa namanya? Dijadiin 2 part sebenarnya. Iya, saking panjangnya. Aku tuh memang nggak ketemu Mbak ini juga nggak baca referensi dulu apa filmnya ya, keluarnya aja lah gimana juga. Aku juga udah lupa. Tapi memang benar itu poster Akibat Bebas Seks itu
menurut aku poster paling hot sepanjangan karir Mbak Windy loh. Apa di materi posternya itu memang wah luar biasa itu kan ya. Gitu. Itu sama Yaya kan udah kenal dulu main film atau belum? Dia kaku. Dia baru pertama kali main. Dia baru kayaknya ya itu ya. Orangnya. Ada satu lagi Mbak sama Mas Ajis Damaris sama ada yang bule-bule Anastasia PR ya kalau nggak salah. Iya. Daerah yang panas. Ya itu sama Dias Astiza. Dias Astiza ya. Dias Astiza main. Oh kayaknya main ya. Itu peran utamanya dia, Dias Astiza. Di Gairah yang panas. Iya. Oh iya, kemana tuh Mbak Dias Astiza juga? Nggak tahu lagi Mbak. Nggak tahu. Dias Astiza Gairah yang nggak tahu. panas ya Mbak ya. Sama apa? Yang pelontos-pelontos pada masaknya itu. Ya Luis itu, Palbo. Luis Palbo. Nah, ya Luis Palbo main sama aku di Gairah Perawan. Main lagi ya. Main lagi di Gairah Perawan. Sering kalau Luis Palbo mah sering main sama aku. Aku sering mainnya sama Ibra, Luis. Kalau cowoknya ya. Renaldi ya. Renaldi, ya. Itulah yang paling ini. Kalau Mas Ibra, Mas Renaldi semuanya itu yang Luis segala macam paling enak diajak lawan main yang mana Mbak? Semua, cuman semuanya ya? enak. Paling enak sih Ibra, aku cocok klik banget, klop banget sama Ibra ya. Makanya itu berkali-kali gitu. Terus udah gitu kalau Renaldi tuh lebih enak juga gitu orangnya kalau misalnya main gitu. Dia mungkin aku tuh nggak selera dia kali ya. Kalau misalnya ada ciuman itu dia nggak mau nempel. Oh gitu. Ya gitu aja. Ya gitu aja gitu. Cuman dia lip sync gitu. Karena mungkin dia orang barat agak susah. Dialeknya tuh ya Mbak ya. Jadi kalau dia bermasalah pada masa itu Mas Renaldi yang dideportasi ya kalau nggak salah dulu ya kalau nggak salah karena kewarganegaraan. Yeah. Jadi ada nggak tapi sebanyak yang bekerja sama dan baik ada yang nggak yang sebel banget ini curi-curi kesempatan banget gini ini bisikin dong Mbak gitu. Itu kalau aku dulu ya dulu sama sutradara tuh paling senang sama Pak Yongki. Yongki Sohoka ya Mbak. Ya dia yang paling ngerti aku. Kalau misalnya aku kan ada adegan ini gitu sama om-om misalnya gitu kumisan terus udah gitu dia adegan love scene-nya beneran itu dia tempel di gusek-gusek. Film apa ya Mbak love scene? Banyak semua hampir semua mau love scene udah gitu kan ditempel di gusek kan aku orangnya ini alergi tuh merah-merah itu kulitnya merah-merah dia marah-marah. Ini tuh film katanya jangan beneran dong kasih nempel-nempel gitu. Kalau yang kumisan dulu bisa ketebak nih. Dulu Alex Dirjo Saputro. Enggak, kalau pemeran utama mah nggak ada yang gitu. Pemeran pembantu. Ini yang kayak selewat-selewat yang om-om ada kalau adegan perannya sama gitu om-om ya. sama om-om. Kalau kayak di Ranjang Pemikat gitu-gitu sebenarnya kan awal-awal Mbak Windy ikutan nggak sih di Ranjang Pemikat Mbak? Sony Dewantara yang mainnya itu ya. Sama Mbak Sally. Iya, tiga film sekaligus di Jogja. Iya sama Kak Sally. Itu apa aja tuh Mbak? Ranjang Pemikat, Susuknya Roro Kidul. Satunya? Satu lagi apa ya? Pokoknya tiga film tuh. 3 film ya. Rapi Soraya, film ini semua. Film horor semua. Nah, kalau yang itu ya. Ranjang Pemikat laris itu. Satu lagi kan filmnya Kak Sally gitu, yang 2 filmnya kerja sama Rama Rapi. Gitu Susuknya Roro Kidul sama Ranjang Pemikat. Yang 1 filmnya Kak Sally. Apa ya lupa judulnya? Banyak sih Mbak, bingung nggak? Mantap, pada masanya kan kalau udah ngomongin film seru loh gitu. Ya Mbak, aku mau nanya lagi nih Mbak, maaf ya Mbak ya dalam kondisi yang seperti ini, cuman itu dulu kalau kostum pemain-pemain itu disediain wardrobe dari PH produksinya atau sendiri? Kita sekarang sendiri. mah enak. Dulu Mbak sendiri? Sekali-sekalinya yang satu-satunya cuma sama Suraya Film. Kalau dimodalin itu? Dimodalin. Tapi itu juga nggak semua maksudnya. Jadi sengaja memang kita buat baju yang mini-mini atau yang gitu kita sendiri itu. Aku penasaran jahit baju itu. Dulu. Soalnya aku lihat Mbak Windy bajunya tuh memang setipe dulu yang rok kecil tapi bukan pokoknya gitu bajunya tuh setipe itu memang kita cari sendiri. Cari sendiri. Kalau nggak bikin sendiri. Pertama kali harus syuting aku tuh selalu belanja ke Bali. Karena di Bali kan bajunya seksi-seksi, ya kan? Nyari di sini susah yang seksi-seksi kayak gitu. Terus aku juga seneng di Bali itu, aku pakai baju seksi, pakai rok cuek gitu. Maksudnya orang-orangnya cuek, nggak ada yang ini gitu kan.
Jadi kalau balik lagi tadi belum kelar Mbak, kepotong yang baju kantoran tuh rumit banget kita nyarinya seperti apa itu Mbak ya? Enggak, baju kantor banyak, cuman kan mahal pasti. Mahal belinya tuh dananya. Belinya mahal. Apalagi lagi seneng-senengnya main gitu, mendingan main ya gitu. Terus aksesoris ya jadinya ya ke situ lah gitu, paling ada sisa sedikit buat hidup. Buat nongki-nongki cantik mungkin ya Mbak malam. Oh iya, dulu aku seneng banget nongkrong di ini, Sogo. Sogo mana Mbak? Di basement di ini. Di mana itu? Di apa? Dulu kan aku kan seneng minum tuh ya. Itu loh yang jadi minum tinggal ngambil itu yang segini minum di situ. Selokian gitu ya Mbak? Enggak, yang sebotol-botol kecil itu. Oh iya. Ada itu di Sogo tuh, bebas dulu kan. Tinggal diminum, Banyak dijual gitu, jadi tinggal beli gitu. minum ke lokasi lagi nanti. Enggak, itu kalau lagi nggak syuting main di ini. Aku kalau syuting tuh bukannya minum dulu, maboknya bukan mabok minum. Bukan lain ya Mbak ya. Gitu. Udah masa lalu, ini mah cerita ya. Dan sekarang Mbak Windy seperti ini mah pesan yang para yang untuk yang muda ya Mbak ya. Iya. Itu juga. Pokoknya ini loh pesan aku, yang nyesel deh kalau misalnya ini, maksudnya waktu tuh terbuang percuma, nggak ada ininya gitu, nggak ada apa, nggak ada kenangan, nggak ada manfaat, nggak ada apa-apa gitu. Terus kalau apa namanya Bisa ya uang merugikan juga, orang lain juga ya Mbak iya, ya. Gitu. uang juga habis kebuang percuma, sayang. Pesan itu. Kita obrolan gini ya kelihatannya asik tapi dalam loh. Dalam kayak sumur. Aduh, bingungnya mau cerita apa lagi dia, saking asiknya ya. Saking asiknya ini. Ada lagi nggak niat mau balik lagi Mbak setelah 18 tahun? Hengkang, kalau ada tawaran film yang perannya Mbak pengen banget mungkin jadi memang yang sesuai dengan Mbak sekarang, dengan tapi karakternya kuat, dengan yang memang ini ditangani dengan tim-tim yang memang bagus, ada kemungkinan masuk Piala Citra gitu kan. Selama karir Mbak yang dulu belum pernah kayaknya pelan-pelan menantang untuk explore di acting ya Mbak. Kira-kira ada nggak kayak gitu Mbak, keinginan gitu? Nah ini ini nanti jatuhnya Sarah nih. Nggak mau ya Mbak? Bukan itu ya, karena aku kan lagi proses ke apa namanya, ingin apa? Berhijrah. Iya, berhijrah benar-benar gitu. Kalau di film itu kan, kalau misalnya nih aku jadi ibu, nanti ada yang jadi anaknya, otomatis kan aku bersentuhan, pegangan gitu. Misalnya laki-laki gitu ya, itu kan kalau soalnya aku apa namanya ya. Ya nggak apa-apa Ya sih itu Mbak, sih, nggak apa-apa, cuman ini mah kan harapan mungkin banyak banget fans Mbak atau pecinta film yang kapan ya gitu idola kita tuh muncul lagi gitu. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang lain ngajak kolaborasi artis 90-an main satu film gitu, memang tidak ada keinginan lagi, memang alasannya itu ya Mbak ya. Ya alasannya itu. Alhamdulillah, semoga istiqomah, kita doain bareng ya Mbak ya, gitu. Amin. Apapun niat kita, tapi memang ya niat sinema yang di atas kan beda ya Mbak ya. Iya, amin. Tapi seneng banget Mbak Windy hari ini sudah berbagi cerita sama kita yang memang dari kesehariannya sampai perjalanan karirnya tanpa ada rasa resah dan gelisah untuk mencurahkannya gitu. Nah aku tuh biasa Mbak ya, tetap kalau mau closing obrolan yang kayaknya sebentar padahal udah lumayan tuh ya, harapan Mbak ke dunia film sekarang atau untuk generasi sekarang tuh buat perfilman Indonesia lebih baik lagi atau gimana, harapan dari senior yang dulu lama ini menghiasi perbioskopan tanah air, boleh disampaikan Mbak? Iya, pesannya ya harapannya sih film itu nggak cuma sebagai hiburan gitu ya, tapi juga bisa mengedukasi, bisa menjadi pelajaran gitu. Apa ada apa nilai-nilai moralnya gitu, pembelajaran gitu aja. Dan tetap tidak bisa melupakan sejarah perfilman Indonesia. Iya. Beliau salah satu yang memang dulu sangat berkontribusi di perfilman nasional. Walaupun pada masa itu agak kelam. Lagi lesu-lesunya beliau inilah yang mengestafetkan supaya bioskop tidak mati dalam hati sesungguhnya, mati suri ya Mbak dulu ya. Iya, benar-benar. Beliau inilah yang masih mempertahankan supaya masih hidup bioskop era 90-an. Iya. Mbak Windy ini makasih banget kehadirannya ya, Mbak ya. Iya. Senang banget udah ketemu
Windy Sindiana yang aduh susah diungkapkan dengan kata-kata. Kita di sini tim nonton lagi Film Jadul. ngucapin terima kasih banyak Ya, Mbak ya. sama-sama, terima kasih untuk Semoga tim Mbak juga. sehat-sehat selalu. Yes. Salam buat keluarga. Sama-sama.